Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan diskusi kami dengan tema fikih jinayah. Pengertian hukum pidana Islam. Pidana Islam dalam istilah fikih adalah jinayah, tetapi para fuqaha memaknainya dengan jarimah. Jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam hukumannya atau ta'zir. Asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Yang kedua, asas praduga tak bersalah. Asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan dianggap tidak bersalah sebelum hukum dengan bukti menyaksikan menyatakan dengan kesalahan. Yang ketiga, asas tidak ulang surut. Asas yang mengandung bahwa setiap aturan pidana yang dibuat tidak boleh menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan ini dibuat. Yang keempat, asas kesalahan. Seseorang yang dikenal pidana dalam hukum Islam adalah orang yang telah terbukti melakukan kejian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syarak. Terpidana adalah orang yang benar-benar terbukti kesalahan. Yang kelima, asas kesamaan di hadapan Allah. Asas yang penting di dalam penyelenggaraan peradilan. Arti asas tersebut, semua orang yang berperkara di dalam persidangan sama hak dan kedudukannya. Yang keenam, asas tanggung jawab individu. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Tanggung jawab pidana yang biasa disebut dengan criminal responsibility. Ruang lingkup hukum pidana Islam. Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan, menuduh orang berbuat zina, meminum khamar, membunuh atau melukai seseorang, melakukan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan. Hukum kepidanaan dimaksud jarimah. Jarimah dibagi dua, jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Tujuan hukum pidana Islam. Yang pertama, al-jaza, pembalasan. Yang kedua, al-jazru atau pencegahan. Yang ketiga, al-islah atau perbaikan. Yang keempat, al-isti'adah atau restorasi. Yang terakhir, al-takfir atau penghapus dosa. Selanjutnya, jarimah akan disampaikan oleh Mbak Ilha. Jarimah secara umum, hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara etimolog, perbuatan buruk, jelek atau dosa. Macam-macam jarimah ada tiga: hudud, qisas dan diyat, ta'zir. Hudud, jarimah yang kami sendiri terlibat dalam hukum pidana Islam. Qisas dan diyat, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas hukum manusia, sengaja atau tidak disengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif. Ta'zir, jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, memberi pengajaran atau pelajaran. Unsur-unsur jarimah. Yang pertama, unsur wajib, adanya undang-undang atau nas. Yang kedua, unsur moral, lakunya mukallaf. Yang ketiga, unsur material, sifat melawan hukum. Ukubat adalah sanksi hukum atau hukuman. Hukuman ini berupa siksaan yang ditetapkan kepada orang yang melanggar undang-undang. Macam-macam ukubat dan pelaksanaannya. Atau hak, hukuman yang ditentukan dan merupakan hak Allah. Yang dimaksud hak Allah adalah bahwa tidak seorang pun berhak menawar hukuman tersebut. Hukuman hudud adalah hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Qisas dan diyat. Qisas diterapkan sebagai hukuman pembunuhan dengan sengaja dan melukai dengan sengaja. Qisas berarti menghukum pelaku kejahatan sama dengan kejahatan yang telah ia lakukan.